Dan makanya kalau utang-utangan, mungkin mau pada koperasi ini. BPR itu ada BPR karena saya meminta BPR itu bunganya sesuai dengan bunga yang ditetapkan di koperasi berapa? 3%. Makanya 30%. Itu tidak menaikkan derajat. Saya mau coba apa yang terjadi bagi. Oh, jadi satu jawaban 2 kita. Bismillah. Parang keluar awam itu nih. Memang kelompok yang memang dia ikuti rezeki yang ingin berbuat amal jariah mungkin begitu, tapi lewat pemerintahan lembaga tidak mungkin nyaman bagi masyarakat yang seharusnya lurah cap di awal minggu depan Senin atau Selasa sudah ada sanksinya. Yang namanya anaknya lurah juga diproses di inspektorat. Mungkin jadi pembelajaran lah nanti hasilnya. Terima kasih. Bu Khalifatu, oh monggo. Semoga berkah. Amin. Budia Nuraini. Wis, iki wonten bungkus miniatur. Wah, kayak budak dengan. Saya paling banyak di sini, Pak. Oh, mau sinang kono. Jadi 35 juta saya, Pak. Maksudnya? Biasanya totalnya 23 juta. Kalau ditotal sama bunganya kan jadi 35 juta. Udah bayar berapa kali? Udah bayar 3. Kalau kita depo 2 kali, Shopee-nya 1 kali, yang sekali bayar mereka. Nah, ini saya sudah ditelepon lagi sama Shopee ini gimana, Pak? Sama telepon yang ngomong-ngomong, tagih nang Polres. Sing nrimo duit lah kan jadi kan gak duit masuk toh. Enggak ada. Ada itu Enggak udah. ada panggilannya. Putri Milarian ini. Pak Wali, peninjauan hari ini untuk korban. Jadi ada korban ya, ada 5 di Benowo, ada 11 yang di bukan 11 ya. Tadi ada sekitar 6 ya. 6 yang di Pakal. Jadi ini memang yang dilakukan sosialisasi ada yang di mana? Di kantor kelurahan. Karena itu tadi saya sampaikan, ya kita lagi pemeriksaan Pak Lurahnya, juga pemeriksaan oknum lainnya. Karena ternyata salah satunya itu adalah putranya Pak Lurah. Tapi kita masih mendalami ya, karena lagi ada diperiksa inspektorat. Apakah ikut andil atau apa saya tidak tahu karena masih dalam proses inspektorat. Dan ini dari hal ini saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ada yang mengatakan pinjaman lagi, wis cross check nanggone camat. Terus yang kedua, kalau ada pinjaman lagi mau online mau tidak, tolong dicek dulu perjanjiannya. Kaya apa bungai, bayari kaya apa. Terus yang ketiga, saya juga sampaikan karena perintah dari sudah disampaikan penyidik bahwa tidak boleh membayar lagi karena tidak ada uang yang masuk. Karena saya minta nanti Kadis Koperasi juga membuat surat kepada Kredivo sama Shopee untuk ini adalah proses penipuan yang uangnya tidak masuk ke tempat mereka, nomor teleponnya dipakai orang gitu kan, dipakai orang, dan itu sudah ada hal pemeriksaan. Nanti teman-teman akan mengajukan surat itu. Yang terakhir saya juga akan ke OJK untuk memastikan bahwa mereka ini ketika ada melakukan pinjaman lagi tidak masuk blacklist karena kan ono utang yang belum terbayar. Itu tanggung jawab kita akan kita sampaikan sehingga nanti OJK bisa melepas itu. Yang untuk kasus yang hari ini yang sosialisasinya di kelurahan tadi. Pak, anaknya Pak Lurah itu OS juga atau enggak sih, Pak? OS juga? Oh, OS juga. OS juga. OS di Dishub kalau nggak salah ya. Tapi kita belum tahu ya. Kita kan nggak oleh menuduh dulu. Tapi ini kan lagi proses pemeriksaan dari inspektorat ya. Karena kita kan melihat sampai di mana. Karena ada yang menyebut si A si B ternyata si A ini yang di lo kok ono putranya Pak Lurah lah. Akhirnya kan begitu. Lurah tapi sama Mia, Pak? Nggak tahu aku Lurah di. Nggak tahu saya. Pak Wali, sebenarnya itu yang diberikan tadi gimana Pak ganti? Iya, berapa banyak Pak? Jadi sebenarnya gini, kalau ada uang yang tidak diterima dia, tapi ada tagihan karena dia takut akhirnya bayar, itu kita kembalikan. Karena apa? Karena sosialisasinya di kantor kelurahan, ono ambu-ambu lurah lah. Nah, di kantor kelurahan kan juga, makanya saya marah betul ketika kemarin ada sosialisasi kok di kantor kelurahan itu loh. Lah Pak Lurah masuk gak ngerti lah iki ono ke program mereka apa tidak. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semua dari pemerintah kota. Dia tidak menerima duit,
tapi ada tagihan karena takut dia bayar, itu yang saya bayarkan. Dan setelah itu untuk tagihan selanjutnya dari Polrestabes memerintahkan ojo bayar karena kamu tidak termasuk yang menerima duit, tapi kena penipuan. Itu yang dilakukan. Total yang diganti berapa orang dan berapa pasien? Total iku mau nang kono sekitar 8-9an. Nang itu berapa Mas? 11 orang puluhan lah. Tapi saya bilang setiap manusia itu akan ada cobaan dari Tuhan untuk menjadi lebih naik kelas. Gusti Allah ngasih cobaan, ujian, maka dia sebenarnya akan naik kelas. Karena itulah tadi kita juga ngomong ya wis tak gantilah untuk yang berkabut. Kenapa? Nama siapa? Korban. Kadek OJK tadi ya Pak? Nanti saya yang ke OJK. Saya ke OJK untuk menyampaikan. Tadi saya sudah telepon ke BI dan OJK dan insya Allah segera diproses. Jadi ketika keluarga kita ini pinjam lagi tidak kena BI checking. Total berapa korban Pak untuk kasus ini Pak? 6 tambah 4 10-an, 11 10. Ya. Pak, antisipasi Pemkot mungkin Pak agar ini tidak terulang lagi. Saya tadi sampaikan, makanya nanti UMKM saya minta kumpulkan seluruh camat untuk mengumpulkan sing pertama, lek ono pinjaman online, dilihat dulu perjanjiannya, bungane iku piro, tagihane ya opo. Saya mau jadi ngomong bodoh ya Pak. Nah, ya. Yang kedua, kita bisa membantu karena di bank-bank itu ada programnya pemerintah, programnya kementerian terkait dengan program untuk PUR, untuk UMKM yang tanpa agunan. Nah, nanti tolong dibandingkan antara program ini sama iki murandi. Sing keloro cara bayar piro, lek bungane gede karena hanya terobsesi dengan tidak ada agunan, maka sebenarnya di program pemerintah ini itu ada program yang tidak ada agunan di bawah 100 juta. Jadi saya bilang ayo belajar. Dan ini kita harus belajar bersama ya, bareng-bareng lah. Nanti kita minta sampaikan Pak Camat mengumpulkan semua UMKM yang ada di wilayahnya buat surat edaran di semua kecamatan untuk UMKM yang ada di Kota Surabaya. Pak, nanti diarahkan ke pinjaman itu semua. Iya. Pak, Kalau mau online nggak apa tapi ngerti bungane piro, cara bayar piro, cukup blupuk nih. Pak, terkait lokasi RSUD Surabaya Selatan, Pak, kan katanya di lapangan bola Karangpilang ya Pak, tapi ada protes dari masyarakat warga sekitar gimana Pak? Enggak. Jadi sebenarnya itu adalah warganya kan ada RT RW-nya, LPMK-nya. Jadi kita letakkan di sana. Bukan karena lapangan sepak bolanya juga dipindah di belakangnya. Jadi sebenarnya yang lebih besar yang mana? Kalau warga ini saiki warga yang protes yang mana? Dari jumlah berapa jadi berapa? Itu yang tolong ini. Karena ini kepentingan untuk rakyat lebih besar. Karena sosialisasi itu disampaikan ketika sekarang semua warganya setuju, LPMK setuju, dan si Ciluru telu wong sing gak setuju, ya kita harus menjaga kepentingan yang lebih banyak dong. Karena rumah sakit ini bukan untuk kepentingan pemerintah kota, tapi untuk memberikan kepentingan warga yang ada di sekitar Surabaya Selatan dan khususnya ada di sekitar tempat rumah sakit. Karena nanti bisa yang bekerja seperti rumah sakit Surabaya Timur, sing bekerja ya warga kuno, sing jadi cleaning warga kuno, keamanan warga kuno. Tapi jangan ada orang yang mengatakan tidak setuju tapi untuk kepentingan beliau. Ya kita lihatlah. Kalau umpamanya sing setuju satu sing gak setuju luru ya kita jalankan. Karena kita bicara bukan untuk makanya di situ ada opsi lain Pak. Kenapa? Makanya di situ ada Fix di situ. Karena sudah ada sosialisasi. Ya kita tunggu ya. Kita kan pakai ini. Ono nang sebelah, belakangnya sampingnya. Berarti bukan dihilangkan Pak ya? Oh bukan. Digeser aja, Pak, ya? Ono sing ngilangno ya iku mau. Pak, kira-kira pembangunannya bulan apa? Sik nunggu ya. Pak, perjalanan dinas DPRD kan sudah dipotong 50%. Kalau wali kota gimana? Perjalanan dinas yang mana? Luar negeri. Perjalanan dinas di luar negeri DPRD dipotong 50%. Alhamdulillah kalau di Pemkot 0%. Nggak ada perjalanan luar negeri. Satu lagi Pak, soal MBG Pak, kemarin yang Bapak bilang 1,1 triliun dialihkan ke uang sekolah, gedung untuk buat gedung sekolah. Kemarin DPRD bilang kalau 1,1 triliun itu memang dari awal tidak ada Pak. Memang tidak ada. Berarti Jadi pengesahan itu tidak ada, tetapi pada waktu di provinsi dimasukkan 1 triliun untuk memberikan makan itu sehingga ada perubahan-perubahan itu yang disepakati oleh DPRD disampaikan dan itu harus masuk di MPAK. Karena itu kita akan meng-MPAK lagi untuk merubah yang namanya MBG. Tapi yang kemarin berarti belum ada MPAK-nya ya? Yang Jangan bingung. Soalnya, tak terangno. soalnya Dewan bilang belum ada. Sinapsi. DPRD itu ada di Banggar. Tolong tanyakan Banggarnya saja. Siap. Banggarnya ngesano enggak? Jadi gini, Banggarnya kan sudah. Jadi kita ini sudah disahkan 10 November. Ya, di sana. Kita meminta persetujuan dari provinsi. Ketika meminta persetujuan dari provinsi,
Maka dimintalah, ayo awak dewi bergerak bersama menganggarkan 1,1 triliun. Hal ini disampaikan kembali kepada DPRD. Ono banggar nang kono. Akhirnya rubahan sing di didadekno 1 triliun, dirubah ki anggarane menjadi 1,1 triliun wis fix. Nah, sekarang ketika MBG-nya tidak lagi, maka uang yang direncanakan 1,1 triliun untuk MBG yang atas saran dari provinsi koreksi, maka kita kembalikan lagi. Untuk yang apa? Oh, untuk sekolah, ngerti? Nah, makanya lek takok DPR sing banggar, sing ngerti pembahasan iki. Padha lek jenengan takoki keliru, ya gak ketemu. Ya. Kapan Pak untuk yang perbaikan sekolah? Tahun ini atau? Tahun ini. Jadi kita memang untuk sekolah negeri ya, kita lakukan peningkatan. Tidak semuanya untuk sekolah ya, Iya. karena juga ada yang kebutuhan untuk apa namanya, untuk kebutuhan kampung ya, sing kaya saluran kayak apa kita bagi. Pak, misalnya nanti kalau ada undangan luar negeri terus gimana Pak? Nggak berangkat berarti? Saya sejak jadi wali kota tahun 2021 undangan kuwi. Tapi kan gak mungkin dibayari aku tok. Masa aku budal ijinan klunuk-klunuk ngono gak ada ajudan. Nah, karena saya diundang sebagai pembicara, ada ke Arab Saudi kemarin. Sebelumnya ada ke Cina. Sebelumnya ada ke Perancis. Saya nggak pernah datang karena yang diundang cuma saya tok. Nah, aku ngejar anak buahku, berarti kan aku tuh bayari. Karena di anggaran pemerintah kota sejak saya jadi wali kota, saya memang menolkan untuk perjalanan luar negeri. Kebutuhan rakyat jauh lebih penting daripada kebutuhan saya ke luar negeri. Sehingga tak nol nang Surabaya. Nah, kalau tadi disampaikan anggarannya di pemerintah kota berapa? Ya wis nul. Ket mulai aku udah di wali kota sampai saiki. Nul. Kalau ada perjalanan luar negeri. Kepentingan rakyatku sih yang penting, ya. Makasih Matur nuwun ya. Pak. Kali apa keluhan dari warga Kembang Kuning untuk biaya pemakaman